Kabar duka datang dari belantika musik dangdut tanah air. Leni Murdalisa merupakan finalis kontes dangdut Indonesia atau KDI 4. Biduan asal Kalimantan Selatan itu ditemukan gantung diri di rumahnya di kawasan Dayakolot, Bandung, Jawa Barat oleh sang suami pada Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 pagi. Sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Bandung. Namun sayang nyawa wanita kelahiran Pelaihari tanggal 1 April tahun 1986 ini tak tertolong. Ia dinyatakan sudah meninggal kala tiba di rumah sakit. Kabar tewasnya biduan jebolan KDI ini terungkap saat jasadnya ditemukan dalam posisi tergantung di dalam kamar oleh sang anak dan suami. Kejadian ini terjadi di rumahnya yang berlokasi di kawasan Dayakolot, Bandung, Jawa Barat, Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 pagi. Leni KDI diduga tewas gantung diri. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo. Menurut dia, pihaknya telah memeriksa dua saksi kunci yang mengetahui secara detail kronologi kasus dugaan bunuh diri Leni KDI. Kusworo Wibowo menjelaskan tanda-tanda fisik sudah menunjukkan Leni KDI meninggal karena gantung diri. Dari lehernya ada bekas jeratan yang merata. Selain itu juga keluar kotoran dari duburnya, ungkap Kombes Kusworo Wibowo saat dihubungi Selasa tanggal 13 Februari tahun 2024. Kusworo Wibowo mengatakan, setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ditemukan alasan korban gantung diri karena tekanan keluarga. Lantas siapakah sebenarnya sosok Leni KDI? Diketahui Leni KDI dikenal sebagai sosok penyanyi dangdut. Saat itu, namanya dielu-elukan warga Kalimantan Selatan. Penampilannya juga tak mengecewakan. Leni KDI sosok gadis kampung asal Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang berkiprah di Jakarta. Wanita kelahiran tanggal 1 April tahun 1986 ini adalah asli warga Pelaihari, Kalimantan Selatan, anak dari seorang kepala sekolah SD di Kecamatan Takisung. Darah seni yang mengalir pada dirinya, katanya, berasal dari ayahnya. Leni KDI disebut mulai bernyanyi sejak usia 5 tahun ketika masih di Taman Kanak-Kanak Nol Kecil, secara otodidak. Ia berlatih menyanyi di rumah dengan dibantu oleh sang ayah. Setiap ada lomba bernyanyi di sekolah, ia selalu ikut. Hal ini berlangsung terus sampai remaja bahkan ikut bergabung di band yang ada di sekolah. Secara tidak sengaja karena hobi, Leni KDI sering menyumbang lagu pada setiap event tertentu demi bisa menjadikannya terbiasa ditonton orang banyak. Ia pun menjadi percaya diri untuk bernyanyi di atas panggung. Pada akhirnya karena kebiasaan tadi, pada ajang KDI 3 di tahun 2006 silam, ia pun memberanikan diri mengikutinya. Pada saat itu, ia hanya mampu meraih finalis 50 besar sehingga tidak sampai ke Jakarta. Untuk masuk 5 besar di ibu kota, harus masuk dahulu 20 besar tingkat provinsi. Kegagalan pada audisi KDI 3 tidak membuatnya patah arang. Pada ajang KDI 4 yang dilaksanakan pada tahun 2007, ia berhasil masuk finalis 11 besar di Jakarta. Sebagai anak dari pelosok Kalimantan Selatan, untuk biaya mengikuti berbagai lomba menyanyi hingga mengikuti KDI, Leni KDI mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Baju untuk tampil di panggung pun diusahakan sendiri, bekalnya sebagai alumni Madrasah Aliyah Negeri Pelaihari. Selepas dari KDI, Leni KDI dikontrak oleh manajemen TV selama 2 tahun. Lalu pindah ke salah satu manajemen yang cukup terkenal di ibu kota Jakarta. Namun, itu kisah beberapa tahun lalu, sebelum kasus narkoba membuatnya kehidupannya berubah drastis. Namun, Leni sempat masuk penjara setelah ditangkap polisi kasus kepemilikan narkotik dan obat terlarang, Oktober tahun 2017 lalu. Ketika itu, Leni KDI dituntut 6 tahun penjara. Setelah itu, Leni KDI bebas dari penjara pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Leni KDI diketahui menikah dengan seorang pria keturunan Sunda asal Bandung, Jawa Barat, dan dikaruniai 1 orang anak. Sejak menikah dengan suami, Leni KDI dikabarkan sering cekcok dengan mertua hingga akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Jasad Leni KDI sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih,
Bandung untuk keperluan otopsi dan rencananya akan dimakamkan di kampung halamannya di Pelaihari, Kalimantan Selatan pada Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang.